Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aldina Dea Amanda Wahani, Alvito CH Huta Barat, Nadia Pratiwi Harahap, Lita Sihombing, Romiani Sibarani, dan Novita Astrid Sibagariang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode formulasi kebijakan pendidikan masyarakat. Hakikat kebijakan. Menurut Easton pada Hayat 2018 halaman 11 mengemukakan bahwa kebijakan adalah the relationship of governmental unit to its informant, atau hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lembaga pemerintahan. Hubungan antar unit-unit dalam lembaga pemerintahan adalah sebagai bentuk dari kebijakan yang bersumber secara top-down. Menurut Anderson, pada Solil tahun 2016 halaman 197 mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu atau dalam pemecahan masalah. Menurut Dan dalam Hayat tahun 2018 halaman 25, analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat dilakukan secara umum. Namun, pada kenyataannya, lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku negara yang pada umumnya disebut dengan kebijakan negara atau kebijakan publik. Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Setiap pembuatan kebijakan dapat dipastikan melalui analisis kebijakan yang dimulai dari kajian-kajian aspek yang menjadi objek kebijakan. Proses menciptakan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut adalah meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan politik. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwasannya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan negara atau kebijakan publik. Perkenalkan, nama saya Romiani Sibarani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model formulasi kebijakan Pengmas. Model yang pertama ada model teori kelompok, di mana model ini yang mengandalkan kebijakan sebagai titik keseimbangan. Yang kedua, ada model kelembagaan. Model yang dimana tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah, sehingga apapun yang dibuat pemerintah dan dengan cara apapun adalah kebijakan publik. Tiga, ada model teori elit, bahwa sedemokratis apapun selalu ada bias di dalam formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elit. Yang keempat ada model proses. Model ini mempertegas tentang apa dan bagaimana kebijakan itu dibuat atau seharusnya, akan tetapi kurang memberikan tekanan pada substansi seperti apa yang harus ada dalam kebijakan tersebut. Yang kelima ada model inkrementalis, di mana para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan pendekatan rasional. Dan yang terakhir yaitu ada model demokratis, di mana model yang menegaskan bahwa setiap pemilik hak demokrasi harus diikutsertakan sebanyak-banyaknya dalam proses pengambilan keputusan, termasuk perumusan kebijakan publik. Terima kasih. Formulasi kebijakan pendidikan yang baik adalah formulasi kebijakan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Sebab seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa formulasi kebijakan yang baik itu adalah sebuah uraian konseptual yang syarat dengan pesan-pesan dan normatif, namun tidak membumi.
Untuk itu, proses perumusan kebijakan pendidikan dilakukan oleh beberapa tahap. Yang pertama, tahap perumusan masalah yang memiliki karakteristik memberikan informasi mengenai masalah-masalah yang ada. Yang kedua, peramalan memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dan diterapkan alternatif kebijakan tersebut apabila membuat kebijakan. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan memiliki karakteristik memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat paling tinggi. Yang keempat adalah evaluasi kebijakan yang memiliki karakteristik memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. Saya Nadia Pratiwirahap dan saya akan menjelaskan mengenai metode formulasi kebijakan PENMAS. Metode formulasi kebijakan PENMAS terdiri dari yang pertama, metode perolehan informasi. Dalam analisis kebijakan, prosedur analitik berhubungan dengan 4 metode. Itu yang pertama, pemonitoran, yang kedua, peramalan, yang ketiga, penilaian, dan yang keempat, pemberian rekomendasi. Metode kedua yaitu metode inquiry dan argumen berganda. Metode inquiry dan argumen berganda ialah jenis-jenis metode dan teknik dalam analisis kebijakan yang cukup banyak tersedia, mulai dari metode yang sifatnya deskriptif sampai dengan metode yang sifatnya preskriptif, dan dari metode yang kuantitatif sampai dengan yang kualitatif. Baiklah, saya Alvito Kristensen Hamonangan akan menjelaskan bagian dari metode formulasi kebijakan PENMAS. Metode kebijaksanaan PENMAS menurut kelompok 4. Menurut kami sendiri, metode kebijakan PENMAS yaitu adalah kebijakan pendidikan berkaitan dengan upaya pemberdayaan peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kebijaksanaan pendidikan lahir dari ilmu praktisi pendidikan, sehingga kebijaksanaan pendidikan meliputi proses analisis kebijaksanaan, perumusan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya yang ketiga adalah menurut kami pendidikan milik masyarakat, maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan perlu didengar dan diakomodasi. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih kepada para sahabat, guru, audiens yang telah melihat hasil video kami. Kiranya boleh video kami ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Selamat dari kami kelompok 4.